Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Deborah Bertuagung Bantaruan, dengan NIM 17156250048. Saya Naila Zahra Ramadhani dengan NIM 1715625028. Saya sendiri dengan Reni Laila Tunutus dengan NIM 11156255144. Saya Sarjatu Ariandini dengan NIM 17156255012. Saya Nurfazlia dengan NIM 17156255096. Hari ini kami melakukan sebuah observasi mengenai penerapan kurikulum di suatu sekolah yang berlokasi di Jakarta Timur, yaitu di SMK Negeri 22 Jakarta. Kami melakukan ini untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah kajian kurikulum dengan dosen pembimbing Ibu Ati Sumiati SPD MM dan juga Ibu Wahyu Lestari SPD MPD. Ibu, sesuai dengan tujuan pertama kali kami mengenai kurikulum, maka pertama kami ingin menanyakan tentang bagaimana apa kurikulum yang diterapkan di SMKN 22 Jakarta ini. Kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 22 Jakarta adalah kurikulum Merdeka. Lalu berapa lama kurikulum Merdeka tersebut diterapkan? Untuk tahun ini berarti tahun keempat. Tahun keempat. Jadi masih tergolong baru ya, Bu? Iya, karena kurikulumnya baru juga. Lalu sejauh karena masih tergolong baru, pasti masih butuh adaptasi di dalam SMKN 22 Jakarta ini. Nah, sejauh ini bagaimana penerapan kurikulum tersebut dalam kegiatan belajar sehari-hari, Bu? Oke, kalau sejauh ini penerapan kurikulumnya berjalan dengan lancar, tapi ya tadi seperti dibilang, kalau butuh beberapa adaptasi karena seperti yang kita ketahui bersama, ada pergantian menteri, maka ada pergantian pendekatan, tapi kurikulumnya tidak berganti, tapi hanya pendekatannya berganti, yaitu menjadi pembelajaran mendalam atau mungkin lebih populer dikenal dengan deep learning. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka adaptasi yang dilakukan di SMK Negeri 22 Jakarta adalah melakukan pelatihan atau diseminasi yang berhubungan dengan pembelajaran mendalam agar pendekatan tersebut bisa diterapkan secara optimal dalam kelas. Baik, Bu. Jadi paling dari kendalanya itu pendekatan yang agak berubah dikit tadi ya, Ibu ya? Iya, bukan kendala sih, tapi namanya hal baru harus ada penyesuaian. Lalu dengan penyesuaian tersebut, Ibu atau guru-guru yang temui dalam penerapan kurikulum tersebut apa kendalanya? Kalau kendalanya sih sebenarnya ya karena hal yang baru jadi terasa asing saja, tapi karena kami mengatasinya dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang pendekatan pembelajaran mendalam, maka kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Jadi deep learning atau pembelajaran mendalam dapat kami implementasikan dalam pembelajaran di kelas. Lalu dengan penyesuaian dan pelatihan tersebut, apakah dalam beberapa tahun ini kurikulum Merdeka yang ada di SMKN 22 Jakarta ini tersebut sudah tergolong efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Hal itu sudah cukup efektif karena kami juga melakukannya secara berkesinambungan, jadi tidak hanya sekali tapi beberapa kali dalam setahun. Untuk tahun ini sudah 3 atau 4 kali saya lupa. Jadi tidak hanya dalam pendekatannya saja, tapi seluruh hal yang mendukung dalam proses pembelajaran seperti bagaimana sih dasarnya akhirnya berubah menjadi pembelajaran mendalam, kemudian media seperti apa yang cocok, kemudian metode yang tepat yang digunakan. Ibu sebagai wakil kurikulum, bagaimana Ibu upaya Ibu untuk kayak memastikan kurikulum ini efektif di sekolah SMK Negeri 22 Jakarta? Bagaimana memastikan kurikulum ini efektif? Saya berusaha untuk memonitoring guru-guru. Salah satunya adalah dengan melakukan supervisi di pembelajarannya. Dari supervisi itu bisa dilihat apa sih yang sudah efektif, apa yang belum efektif. Karena setiap guru punya gayanya masing-masing dan cara mengajarnya masing-masing. Jadi belum tentu nih cara efektif di guru A itu efektif di guru B. Dan tergantung juga mata pelajaran yang diajarkan dan karakteristik murid yang akan diajarkan. Jadi semuanya harus holistik dan
tidak bisa satu-satu. Jadi semuanya juga dievaluasi. Jadi untuk efektivitasnya kami biasanya melihat di supervisi atau nanti misalnya di ujung kami melakukan evaluasi di rapat kerja tahunan. Ibu kan mungkin pengalaman jadi gurunya sudah lumayan lama gitu ya. Terus kemarin juga kita tuh sempat wawancara ke beberapa murid di SMK ini. Nah, menurut Ibu itu lebih efisien kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Kalau menurut saya setiap kurikulum punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kurikulum itu efisien atau tidak itu sebenarnya ada waktunya. Jadi kalau misalnya dibandingkan antara 2013 dengan Merdeka itu nggak apple to apple. Maksudnya yang satu sudah berjalan sekian kalau nggak salah 10 tahun lebih, sedangkan kurikulum Merdeka ini baru di tahun keempat. Jadi untuk mengetahui kurikulum itu berlangsung baik atau tidak, itu biasanya nanti dilihat setelah lulusannya itu seperti apa. Jadi kalau disuruh compare, saya tidak bisa memberikan memberikan hasilnya karena saya di sini di tahun ke-13 berarti ya. 12 yang tahun ke-12. Nah, berarti kan 8 tahun saya menggunakan 2013 dan 4 tahun saya menggunakan kurikulum Merdeka dan itu belum bisa gitu. Karena tidak sama pembandingnya yang 18 yang 14 gitu. Yang saya tahu kan kurikulum Merdeka itu ada project gitu ya. Sedangkan SMK juga itu kebanyakan praktek-praktek. Kira-kira project apa aja Ibu yang sudah diterapkan di SMK ini? Oke, baik. Kalau kurikulum Merdeka sebelumnya memang mungkin familiar dengan P5 ya. Nah, setelah pergantian menteri, P5-nya tidak ada, diganti dengan proyek kurikuler. Nah, kalau dibandingkan dengan proyek SMK yang lainnya tentu berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kolaborasi. Jadi, biarpun P5 itu, ini Pancasila nih, tapi ternyata bisa dikaitkan dengan pembelajaran di SMK. Nah, kalau kemarin untuk kurikuler, kami memilihnya G7KIH, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Dan itu tidak ada hubungan dengan pembelajaran. Jadi proyek yang ada di dalam mata pelajaran produktif ataupun bukan produktif ya tetap berjalan dengan sendirinya. Sedangkan proyek kurikuler ya tetap sendiri juga. Tapi dari proyek kurikuler itu bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Gitu. SMK merupakan pendidikan vokasi yang berperan penting dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten dan siap kerja. SMK Negeri 22 Jakarta sebagai salah satu sekolah unggulan di Ibu Kota Jakarta telah menerapkan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan juga pengalaman industri yang nyata. SMK Negeri 22 Jakarta memiliki 4 konsentrasi keahlian, yaitu akuntansi, bisnis retail, teknik komputer dan jaringan, serta administrasi perkantoran. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi pada siswa, melalui pengalaman nyata, kolaborasi, dan proyek yang relevan dengan dunia kerja. Metode project-based learning menjadi ciri khas penerapan kurikulum Merdeka di SMK Negeri 22 Jakarta. Melalui proyek nyata, siswa belajar memecahkan masalah, bekerja sama, dan menghasilkan produk yang memiliki nilai praktis. Selain pembelajaran di sekolah, siswa SMK Negeri 22 Jakarta juga mengikuti praktik kerja lapangan sebagai wujud nyata penerapan kurikulum berbasis industri. Melalui program ini, siswa beradaptasi dengan dunia kerja sesungguhnya dan menerapkan keterampilan yang telah mereka pelajari. Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka di SMKN 22 Jakarta memiliki kekuatan, peluang, sekaligus tantangan tersendiri. Kekuatannya yaitu guru dan siswa aktif serta kreatif dalam proyek pembelajaran. Kelemahannya yaitu fasilitas praktik di beberapa jurusan masih perlu pembaruan. Opportunity-nya berupa dukungan pemerintah terhadap pendidikan vokasi, dan ancaman yang ada yaitu perubahan teknologi serta kebutuhan industri yang sangat cepat berubah. Analisis ini menjadi dasar bagi sekolah untuk terus berinovasi dalam menyempurnakan pembelajaran berbasis proyek dan industri. Melalui implementasi kurikulum Merdeka yang berfokus pada proyek dan praktik industri, SMKN 22 Jakarta berhasil menciptakan pembelajaran yang kontekstual, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
Diharapkan seluruh siswa menjadi generasi yang kritis, responsif, dan visioner, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deborah Bertua ingin mewawancarai siswa dari SMKN 22 Jakarta. Sebelumnya, boleh nggak kenalin nama kalian, nama, kelas, dan jurusan? Boleh. Perkenalkan, aku Cherina Kailamara dari kelas 11 MP2, menuju perkantoran 2. Kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Rifka Gustiani, 11 MP2, manajemen perkantoran. Berarti kelas 11 ya? Iya. Kalau begitu kalian saat ini kurikulumnya itu apa sih? Kurikulum kita ini sekarang Merdeka Revisi. Saat SMP Merdeka Revisi juga atau Merdeka doang gitu? SMP kita kurikulum 2013. Iya. 2013. Kalau aku kan dulu SMP-nya juga swasta, jadi masih nerapin yang 13 dulu. Oh alah. Berarti saat kamu masuk ke SMA ini kurikulum Merdeka, kalian ngerasa perbedaan gak sih kurikulumnya gimana gitu? Banget perbedaan banget, banyak banget. Apa sih yang merasa kalian berbeda gitu? Kalau menurut kamu? Sebenarnya kalau misalnya kurikulum 2013 itu kan lebih kayak diterapinya ke materi doang ya, tapi jarang banget ada praktek ataupun presentasi. Sedangkan kan kalau kurikulum Merdeka ini bagaimana caranya kita aksi langsung gitu dengan presentasi, bikin kegiatan-kegiatan, terus juga kita melakukan secara langsung, bukan hanya materi aja. Mungkin itu sih perbedaannya. Jadi kalau menurut kalian lebih nyaman kurikulum mana? Jujur lebih ke Merdeka sih kalau aku pribadi. Oh, kamu Merdeka, kalau kamu? Sama sih. Kurikulum Merdeka Kalian juga. mungkin lebih suka kayak aksi gitu ya daripada materi. Selebrasi, penampilan, kita kayak gitu. Berarti kalau selama kurikulum Merdeka ini kalian udah ngerjain proyek apa aja? Lumayan banyak ya, kayak event-event sebelumnya kayak P5 kita udah bikin ekoenzim, terus kita melakukan penerapannya, lalu kita mengolah bahan-bahan lama kayak mengulang limbah kertas Jadi menjadi kayak bahan baru. kehidupan berkelanjutan gitu. Wow. Terus yang kemarin juga yang baru Co-curricular. banget kurikuler. Kurikuler. Iya. Jadi kayak 7 kebiasaan baik. Lebih tekanin di situ, terus kita disuruh aksinya gimana, tindakan kita selama 7 kebiasaan itu sih. Oh, jadi udah banyak banget ya proyek-proyek yang kalian lakuin dan kalian lebih suka kurikulum Merdeka yang nyaman gitu ya. Mungkin cuman segitu aja wawancara dari aku. Terima kasih banyak ya. Halo, namanya siapa? Riza Muhammad Arifin Dari jurusan apa? dari jurusan TKJ. Kira-kira itu ngapain aja? Biasanya sih konfigurasi komputer gitu kalau TKJ. Ini kan SMK ya? Kurikulum yang dipakai sekolah ini tuh kurikulum apa? Kebetulan tuh sekarang lagi pakainya kurikulum Merdeka. Kira-kira kamu yang aku tahu kan kalau kurikulum Merdeka itu ada project gitu-gitu ya? Ya. Nah, kamu udah ngelakuin kayak project apa aja? Kalau yang project sih pas kelas 10 udah ngelakuin kayak memilah sampah gitu sama bikin apa namanya ekoenzim. Menurut kamu ya, ini kan baru ya kurikulum baru. Menurut kamu itu lebih enakan kurikulum K13 apa kurikulum Merdeka? Kalau menurut saya sih lebih enakan kurikulum K13. Kenapa? Karena tuh dipinjemin buku gitu sama sekolah. Ke kurikulum Merdeka kan mandiri nyari materinya gitu. Kalau sebelumnya aku boleh tahu nggak kalian namanya siapa aja dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Zara Uli Ahmad dari jurusan perkantoran kelas 12. Kalau saya Cika Datura Imasya, sama dari manajemen perkantoran juga kelas 12. Berarti kalian tuh udah melakukan praktek kerja lapangan kan ya? Nah, menurut kalian tuh pelajaran kalian yang kalian pelajari di sekolah ini tuh relevan nggak sih sama dunia industri yang kalian lakukan itu? Kalau saya sendiri cukup relevan karena di tempat PKL saya itu saya diajarkan dan diberi tugas mengenai kayak disposisi surat, terus pendistribusian surat, kemudian kayak pengarsipan, dan itu semua itu udah dipelajarin di sekolah sebelumnya. Kalau kamu sendiri? Kalau untuk saya juga sangat relevan justru karena di sana itu saya di bagian administrasinya, jadi
sangat sejurusan sama jurusan saya. Jadi di situ tuh saya pengelolaan arsip pusat, dan kemudian itu juga dimasukkan ke dus-dus untuk diarsip secara manual. Berarti kalian tuh sudah sangat relevan ya dengan apa yang dipelajari. Jadi tidak ada kesulitan ketika sudah terjun di dunia industrinya. Terima kasih. Sebelumnya aku boleh tahu nggak dengan siapa? Halo Kak, nama aku Maharani Dari jurusan apa, Maharani? di jurusan akuntansi. Jadi kan aku pengen tahu ya, pembelajaran di sekolah ini tuh kira-kira relevan atau enggak sama nanti di dunia industrinya. Nah kan kamu kelas 12 ya sekarang. Jadi selama PKL ini kira-kira kamu pernah dikasih tugas apa? Kalau untuk PKL sendiri, aku kan ditempatkan di KP Slamet Rianto. Di sana itu aku bagian dari divisi administrasi dan keuangan. Kalau untuk mata pelajaran yang relevan itu paling cuma satu, karena aku sendiri anak PKL nggak bisa masuk langsung ke bagian keuangan. Kalau yang relevan itu paling memasukkan data transaksi atau sales invoice ke dalam QRED sih. Kalau di sekolah itu berarti masuknya ke pelajaran Komputer akuntansi. Ya, QRED. Berarti masih ada yang relevan ke dunia kerjanya. Iya. Sebelumnya saat ini saya dengan kakak siapa? Saya Dara Syifa Aulia, lulusan ASMK Negeri 22 Jakarta tahun 2025 jurusan akuntansi. Oke, kan kakak dari jurusan akuntansi ya. Aku pengen nanya terkait pembelajaran di sekolah ini, selama kakak sekolah dulu tuh kira-kira ilmunya itu relevan atau enggak sama aktivitas yang kakak jalanin setelah lulus dari sekolah ini? Kalau menurut saya, kebetulan saya bekerja di bagian akuntansi, relevan dengan jurusan saya sebelumnya di SMK. Jadi itu sangat relevan dan membantu saya melakukan aktivitas pekerjaan yang ditugaskan di pekerjaan saya. Berarti jadi selama di sini itu pembelajarannya cukup relevan ya untuk pekerjaan industri di kemudian harinya. Iya, betul, relevan banget. Yang dilakukan di sini itu pakai PPR dan PJBR atau bilang keras. Dari uang itu yang dari studi kasus sampai PBL itu ngambil data dari mana proyeknya. Aku itu bisa gagal proyek ya, karena mirip sekali dari industri yang ada. Makanya mas gitu. Bahkan kita kan ada sama bukan pajak dan KAP. Ini tapi sebagai minta konsultasi. Ini benar nggak? Jadi kalau sudah dimuat itu sodori. Jadi dikoreksi, Pak D, ini kurang faktor pajak. Makanya yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu saya cuma input itu bukti invoice ya, invoice, retur gitu, kemudian kas masuk, kas keluar ya. Kalau yang model sekarang tuh yang tanpa kamera ya, itu kalau dia bukti kas masuk gitu, berarti dia harus dilampirkan, dia ada cek dari pelanggan ya, dikirim ke kita ceknya. Kemudian dia bukti pembayaran scan, bahwasanya sudah transfer, dikirim tuh. Nah itu dilampirin tuh, jadi ada bukti kas masuk, bawahnya ada transfer duit, Bank Mandiri, BNI gitu. Terus kalau kita bukti kas keluar, kita lampirkan itu, oh bayar, dapat apa dana. Kita pakai akunnya perusahaan gitu, atau yang punya gitu kan, perusahaan orang bisa tuh pakai akunnya dia, bayar lewat dana. Atau dia kalau pakai perusahaan, dia nama perusahaan, kalau dia pakai Kris, pakai Kris. Oh, terus sudah screenshot ada bedanya, tuh dilampirin. Terus selain itu kalau dia invoice itu ada lampirannya, foto pajaknya dilampirin. Nah itu yang ada di dunia industri. Makanya biasanya basic proses. Dan sekarang biasanya bukannya akuntansi doang ya. Dulu kita kolaborasi kan, kalau bisa dengan